Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yo jaga jarak ya yang orang tiga itu ya. Siapa Dinda, Lana, dan Iqbal. Dinda udah pakai masker sip. Apa kabar kalian hari ini? Gimana jawabnya kalau ditanya kabar? Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Good job. Nah, kita hari ini akan belajar tentang tema 8 anak-anak lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan, dan pembelajaran 5. Nah, hari ini pelajarannya itu adalah SPDP, Bahasa Indonesia, dan IPA. Disiapkan ya LKS-nya ya. Lanjut ya, petunjuk belajarnya. Berdoalah sebelum memulai ya. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Yang kedua, cermatilah tujuan yang hendak dicapai pada pertemuan kali ini. Yang ketiga, perhatikanlah materi yang disampaikan oleh Bu Guru, lalu catatlah hal-hal yang penting. Yang terakhir, kerjakanlah tugas yang diberikan dengan teliti. Nah, lanjut ya anak-anak, nanti jangan lupa ngisi presensi online. Lanjut, kita akan bernyanyi lagu Kampungku. Siapa yang sudah mendengar lagu Kampungku? Sudah ada yang pernah mendengar lagu Kampungku? Sudah. Sudah. Nanti kalian yang sudah mendengar dan nyanyi bersama ya, oke? Yuk, Ibu Guru play. Kalian bernyanyi bersama, oke? Yuk. Cek kok mati. Lanjut, tujuan pembelajaran kali ini anak-anak. Yang pertama, dengan mengamati video, siswa dapat mengidentifikasi berbagai tangga nada dengan benar. Ini SBDP. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menganalisis siklus air dan dampaknya bagi peristiwa di bumi, serta kelangsungan makhluk hidup dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan menulis, siswa dapat menjelaskan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks fiksi dengan runtut. Nah, tadi kita bernyanyi apa anak-anak? Lagu apa? Kampungku. Oh, Kampungku. Bisa bernyanyi dengan nggak usah dirikin nada, coba. Ini kan ada liriknya. Nah, coba. 1, 2, 3. Bisa nggak? Kampungku tepi sungai dengan rumah bambu. Jadi kita bernyanyi lagu Kampungku tuh dengan perasaan senang, sifatnya tuh gembira. Lah, biasanya yang lagu-lagu yang sifatnya senang, gembira, semangat itu tuh dinamakan lagu tangga nada diatonis mayor. Siapa yang tahu apa itu tangga nada diatonis mayor? Kita buka LKS-nya, SPDP halaman 54. Siapa yang tahu apa itu tangga nada diatonis mayor? Ibu, Iqbal, coba Iqbal, apa Iqbal? tangga nada diatonis mayor merupakan tangga nada yang memiliki interval atau jarak nada 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Ya, bagus sekali. Yuk, kita coba ya lihat ya. Benar nggak sih apa yang dikatakan Iqbal? Kita simak video berikut. Nah, simak ya anak-anak ya. Perhatikan baik-baik. Nanti Bu Guru tanya. Jadi merasa bisa dilandani. Itu aja kok enggak bisa. Ada di aku boleh doa selain tapi kisah aku asli youtuber vlogger itu beruang
Ya Allah, lagi. Lagunya bersifat yang gembira dan penuh semangat. Yang gembira dan semangat. Kayak Yang gembira dan semangat. Apa itu? Momola. Bersemangat. Tadi satu setengah satu Nah, apa sih yang dinamakan tangga nada diatonis mayor menurut video? Apa? Siapa yang mau berpendapat? Apa yang dinamakan tangga diatonis mayor? Ayo, siapa? Iqbal, Bu. Ya, Iqbal. Coba apa diatonis mayor itu? Iqbal, tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor merupakan tangga nada yang memiliki interval atau jarak nada 1,1,1,1,1,1,1. Ya, bagus sekali berdasarkan video tadi dan juga LKS kalian. Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada diatonis yang memiliki interval atau jarak nada 1,5, 1,1,1,1,5 anak-anak. Nah, apa sajakah contoh tangga nada diatonis mayor, lagu yang bertangga nada diatonis mayor? Tadi tangga nada diatonis mayor sifatnya gimana anak-anak? Sifatnya gimana? Senang atau sedih? Senang. Senang. Kira-kira Senang. ya bagus sekali. Kira-kira lagu nasional apa yang sifatnya senang? Kira-kira tadi berdasarkan video juga apa kira-kira anak-anak? Lagu apa? Kampung. Ya, Kampungku bagus. Siapa tadi yang berpendapat? Kar, oke. Terus lagu apa lagi yang kira-kira ya yang berdiatonis mayor? Apa anak-anak? Halo Bandung. Kalian hafal nggak lagu Halo Bandung? Hari Merdeka. Iya, Hari Merdeka. Iqbal bagus. Hari Merdeka. Hari Merdeka 17 Agustus itu juga semangat. Itu tangga nada diatonis mayor anak-anak. Terus apa lagi kira-kira ya? Apa anak-anak? Indonesia. Maju tak gentar. Ya, maju tak gentar, bagus.
Dinda, yuk. Dan terakhir adalah kampungku. Nah, anak-anak, bagaimana sih ciri-ciri tangga nada diatonis mayor? Kita tuh bisa membedakan ini diatonis mayor. Itu ciri-cirinya apa, anak-anak? Siapa yang bisa menjawab? Rahma. Rahma, coba. Rahma, coba apa sih ciri-ciri tangga nada diatonis mayor? Apa, Rahma? Bersifat riang, gembira, dan penuh semangat. Ya, bagus sekali. Bersifat riang, gembira, dan penuh semangat. Nah, terus apalagi ya? Siapa yang bisa menyebutkan apalagi ya? Nada diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 atau 6 dan diakhiri nada 1. Oke, bagus sekali. Tadi yang berpendapat Sekar ya? Ya, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do. Ini maksudnya gini, do sama dengan 1, do sama dengan C. Terus itu tuh namanya nada dasarnya. Terus 3/4 atau agak cepat, ini namanya apa anak-anak kira-kira? Tempo, bagus sekali. Tadi siapa yang berpendapat tempo? Sekar. Iya, Sekar. Oke, terus syair dan lagu oleh A.T. Mahmud. Ini kira-kira namanya apa, anak-anak? Kampungku. Kampungku. Ya, judulnya Kampungku. Terus ini yang syair dan lagu oleh A.T. Mahmud ini dinamakan apa? Pencipta. Bagus, Rahma, Sekar, Dinda, Iqbal. Ayo Lana. Dan yang terakhir mempunyai pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, dan setengah. Sip, good job. Nah, lanjut yuk. Udah paham tentang tangga nada diatonis mayor? Paham? Udah. Oke, sekarang Bu Guru mempunyai LKPD 1, yaitu mengidentifikasi lagu kampungku. Nah, kalian kerjakan di link, oke? Sudah bisa mengerjakan? Yuk, kita cocokkan yuk. Siapa yang bisa? Apa judul lagu yang telah kamu nyanyikan tadi? Siapa yang tahu? Tak kasih poin. Kampungku. Kampungku. Ya, bagus ya. Lana juga bagus. Kampungku. Ya, tak kasih poin. Satu-satu semua. Sudah paham ya anak-anak ya? Tadi ya. Tangga nada diatonis mayor. Oke, kita lanjutkan yuk. Nah, ini perhatikan gambar berikut. Kampungku, tepi sungai dengan rumah bambu, anak-anak. Setelah kamu menyanyikan lagu kampungku, di manakah letak kampungku di dalam syair lagu? Di mana letaknya anak-anak? Di sungai. Tepi sungai. Bagus sekali, di tepi sungai. Siapa yang tahu apa ya yang dinamakan dengan sungai? Air. Ya, air. Bagus, boleh air. Emang sungai itu isinya air. Siapa lagi? Lana pinter. Oh ya, yang dinamakan sungai, tapi air, pinter. Sungai adalah air permukaan yang berbentuk memanjang. Ya, Iqbal. Itu permukaan yang berbentuk memanjang, bisa jadi. Kita baca ya, yuk kita baca LKS-nya halaman 65. Siapa yang membacakan paragraf 1? Rahma, coba ayo Rahma, paragraf 1. air di permukaan bumi memiliki jumlah yang tetap dan senantiasa bergerak dalam suatu lingkaran peredaran yang disebut siklus air atau daur hidrologi. Sungai adalah, apa anak-anak bisa menyimpulkan dari tadi yang kalian baca? Sungai adalah aliran sungai yang memanjang. Ya, aliran sungai yang memanjang. Bisa. Yuk, pasti sungai. Sungai adalah air tawar, berarti air yang mengalir, ya, memanjang, mengalir dari sumber di daratan dan nantinya akan bermuara ke laut, akan berujung ke laut atau danau atau sungai yang lebih besar, anak-anak. Nah, sungai itu dibagi menjadi 3, anak-anak. Apa saja ya, anak-anak?
Tiga bagian sungai apa? Ya, hulu. Benar, Iqbal. Terus apa lagi? Tengah. 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 Sama, betul. Tengah. Terus yang Hilir. terakhir, hilir. Hilir. Benar, betul. Dinda, betul. Dinda siapa? Rahma, betul. Hulu yaitu bagian sungai yang terletak di pegunungan, di puncak gunung, misalnya di sini tuh Muria, Montel. Pernah ke Montel ya? Pernah? Montel kalian. Yang kedua yaitu bagian tengah anak-anak, bagian sungai yang terletak antara hulu dan hilir. Itu letaknya di tengah-tengah anak-anak. Yang terakhir anak-anak namanya hilir. Hilir ini ujung aliran sungai. Misalnya kalau di daerah kalian itu Waduk Logung. Nah, itu namanya hilir. Kalau Waduk Logung pernah ke sana? Enggak pernah. Nggak pernah. Enggak pernah. Kalian nggak pernah jalan-jalan. Kasihan. Nah, ini gambarnya ya anak-anaknya. Bagian hulu biasanya berbentuk huruf V. Terus bagian tengah yaitu lembah berbentuk U. Kalau bagian hilir itu lembah yang berbentuk U tapi lebih besar. Oke, kita lanjut. Apa saja kasih manfaat sungai? Tadi yang dibacakan Iqbal apa saja sih? Ayo, apa anak-anak? Apa saja kasih manfaat sungai? Kira-kira sungai untuk apa saja tadi? Yang pertama, Bagi pengalian pertanian atau irigasi dan usaha perikanan dan bagus sekali, yaitu untuk pengairan sawah atau dinamakan irigasi dan usaha perikanan darat. Oke, sip, bagus. Yang kedua buat apa lagi ya? Sumber tenaga untuk bangkit listrik dan TA. Olahraga. Oke, bagus sekali Rahma, Sekar, Dinda, Iqbal, Lana. 1 poin, 1 poin. Ya, betul sekali. Sumber tenaga listrik untuk PLTA. Terus yang ketiga apa ya anak-anak? Untuk mengembang biakan dan menangkap ikan guna memenuhi kebutuhan manusia akan protein hewani. Iya, bagus sekali. 1 poin lagi. Yaitu tempat untuk mengembangbiakan dan menangkap ikan, misalnya pemancingan, ya kan anak-anak ya? Pemancingan nggak di sungai ya? Misalnya apa ya? Tambak ya, tambak lele, terus tambak apa ikan apa lagi ya? Nila, bawal, ya anak-anak ya. Yang keempat apa lagi ya? Kira-kira manfaat sungai? Bandeng, pintar bandeng. Tempat rekreasi, ya. Sebagai tempat rekreasi. Nih, misalnya di daerah sini tuh daerah Rahtawu. Pernah ke Rahtawu? Nggak pernah juga, Bu Guru. Aduh, murid nggak pernah jalan-jalan. Ya benar sih, ini waktu corona itu harus berdiam diri di rumah, oke? Terus lanjut lagi, apa sih manfaat sungai selain tempat rekreasi anak-anak? Tempat berolahraga. Tempat berolahraga. Tempat berolahraga apa ya misalnya ya anak-anak kalau yang memanfaatkan sungai, olahraganya apa? Dayung dan arum jeram. Oke, Rahma. Misalnya dayung dan arum jeram. Good job. Oke. Terus apa? Tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya kegiatan yang kalian lakukan. Hari. Ya, misalnya. Ya, mencuci dan mandi. Nah, kalian sudah paham tentang manfaat apa? Tentang sungai, anak-anak sudah paham? Paham? Pahamkah? Paham? Paham. Oke, siap. Paham. Yuk kita kerjakan lembar kerja peserta didik 2. Nomor 1. Siapa yang bisa? Dari manakah asal persediaan air? Iqbal, apa dari mana kira-kira air? Sungai. Ya, dari sungai. Selain dari sungai, dari mana lagi? Laut. Terus mana lagi? Danau. Kali. Kali itu sama dengan sungai ya. Kali dan sungai itu sama, oke?
Seperti yang kita ketahui, kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, jika air sungai itu menguap, akan terjadi siklus air anak-anak. Dan terbentuklah hujan. Nah, sekarang Bu Guru punya cerita tentang peri hujan yang bersedih. Nah, ini kira-kira teks ini namanya teks fiksi apa teks non-fiksi anak-anak? Fiksi. Fiksi. Karena apa kalau dinamakan teks fiksi? Karena bersifat apa? Tidak nyata. Bagus, Iqbal. Tidak nyata. Nah, Ibu Guru bacakan tentang teks fiksi tersebut. Sebelumnya, kita akan belajar tentang urutan peristiwa. Apa sih yang dinamakan urutan peristiwa itu sama dengan apa, anak-anak? Baca dulu ya, anak. Alur. Bagus sekali. Pinter-pinter baca dulu. Alur. Nah, apa sih yang dinamakan alur, anak-anak? Alur. Yo, yang atas, bagian Alur atas. merupakan rangkaian peristiwa urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat peristiwa yang satu disebabkan atau penyebab peristiwa yang lain. Oke, bagus sekali, Rama. Itu rangkaian peristiwa. Kumpulan peristiwa yang berisi urutan kejadian, namun kejadian itu hanya dihubungkan karena secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa yang lainnya. Nah, cara mengidentifikasi urutan peristiwa pada cerita. Siapa yang mau membacakan? Nomor 1, anak-anak. Iqbal, Bu. Ya, Iqbal, ayo. Bacalah cerita dengan teliti dan dari awal hingga akhir. Ya, bagus sekali. Bacalah cerita dengan teliti dari awal hingga akhir. Yang kedua, siapa yang mau membacakan? Dinda. Dinda, oke. Apa? Dinda nomor 2. Matilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam cerita. Ya, kita cermati dulu pokok-pokok informasi yang menjelaskan peristiwa dalam cerita. Yang nomor 3, siapa yang membacakan? Apa, Bu? Ya, Lana, coba. Apa, Lana? Catatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin atau peta pikiran. Ya, sip. Kita catat informasi tersebut dalam bentuk poin-poin atau peta pikiran. Ya, nomor 1 apa, 2 apa, dalam bentuk itu ya. Yang terakhir siapa? Yang belum Dinda. Dinda, oke. Yang terakhir Dinda, yuk. Tuliskan peristiwa yang kamu temukan sesuai urutan dalam cerita. Ya, bagus sekali. Tuliskan peristiwa yang kamu temukan sesuai urutan dalam cerita, anak-anak. Yuk, udah paham yang tentang tadi ya. Ibu Guru bacakan halaman 69. Kalian simak, soalnya kalian yang pada puasa pasti apa sih ini? Haus ya. Tak bacakan nanti kalian simak, oke? Ya, disimak LKS masing-masing. Peri hujan yang sedang bersedih. Aku adalah peri hujan. Aku bertugas membantu Dewi Cuaca membagikan hujan di kota. Nah, dari cerita tadi yang kalian simak itu tentang peri hujan yang sedang bersedih. Yuk kita sudah belajar apa saja kita hari ini, anak-anak? Apa lagi tadi? Tanggal apa lagi? Yang syukur, enggak? Yang syukur arti apa? Indonesia. SDP apa? SDP-nya. Ya, tangga nada diatonis mayor, bagus. Terus apa lagi? Hujan yang bersedih. Bahasa Indonesia tentang peri hujan yang bersedih, tentang urutan peristiwa pada sebuah teks fiksi. Terus yang terakhir tadi IPA tentang apa, anak-anak? Siklus air. Siklus air. Ya, terus apa lagi selain siklus air? Apa lagi? Sungai. Sungai. Air. Ya, sungai. Air. Ya, terus apa? Manfaat? Air. Ya, apa saja manfaat air kira-kira, anak-anak? Mencuci. Mengepel. Kamu kamu. Ya, mencuci terus apa lagi, anak-anak? Mandi. Mandi.
Mancing, ya bisa jadi. Siapa lagi? Rekreasi. Buat apa? Buat olahraga misalnya lagi olahraga. Rekreasi, ya Rahma, betul. Buat apa lagi? Olahraga. Tempat sarana olahraga. Ya, olahraga kira-kira apa yang memanfaatkan air anak-anak? Gayung dan arung jeram. Gayung dan arung jeram. Oke, paham ya? Ada yang belum dipahami bisa ditanyakan Bu Guru. Sudah paham semua? Nah, nanti jangan lupa kerjakan soal evaluasinya ya anak-anak ya. Terus Kerjakan. sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa. Sebelum mengakhiri pelajaran, Bu Guru mau menutupnya ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin, selesai. Selamat berpuasa, jangan puasa beduk, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Besok